Shalom, selamat pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Enci akan membacakan adik-adik yang berhari ulang tahun pada tanggal 8 sampai 14 Februari dalam minggu yang berjalan. Yang pertama, adik Davino Reingard Angkobus, tanggal 10 Februari 2021, umur 8 tahun, kolom 2. Dan untuk anak yang kedua, adik Feliani Luntungan, tanggal 10 Februari 2021, umur 9 tahun, kolom 18. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyi Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Shalom, damai di hati, shalom. Ya adik-adik, apa kabar di minggu pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya adik-adik, puji Tuhan, tentunya kita semua di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, yang hanya berasal daripada Tuhan, sehingga orang semua bisa berada di minggu yang kedua di bulan Februari ini pada tanggal 14 Februari. Dan pada hari ini juga merupakan hari kasih sayang, maka dari itu kita akan merayakan bersama-sama. Dan juga kita akan beribadah sekolah minggu di pagi hari ini. Aku undang semuanya berdiri, orang semua bernyanyi lagu KASIH. Aku harap adik-adik di rumah jangan ada yang bermain, semua so tahu gerakan ini, lakukan dengan yang terbaik. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Sekali lagi, KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Orang semua bernyanyi lagu berlimpah kasih Yesus Tuhanku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku.
tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus Tuhanku, berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, Yesus Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, semua benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Sekali lagi. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika, semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku beritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Iya, sekali lagi, Yesus Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika, semua menyembah saja. Ku Yesuslah Tuhan, kan ku beritakan sampai ujung dunia. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Baiklah adik-adik, kita akan menyanyi lagu Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini
Nah, ada dikasih Tuhan, kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa. Untuk itu Inci undang semua untuk berdiri. Dalam sikap berdoa, orang semua mulai ini ibadah. Jadi mana itu sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, jangan korek kiri kanan tuh tamang. Atau tamang jangan baganggu tamang yang siap-siap mau berdoa, mau ikut ibadah. Nah, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah walaupun lewat pengeras suara dari rumah gereja atau live streaming, dan kita masih berada di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu Jemaat Nasaret Tuminting dari kolom 1 sampai kolom 29. Kami percaya Tuhan ada kerinduan di setiap hati kami sebagai anak-anak. Untuk itu Tuhan, kami bermohon Engkau kiranya memberkati dan menyertai ibadah kami di pagi hari ini. Dan kiranya ibadah kami di pagi hari ini hanya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Nah, adik-adik semuanya silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau harap adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap dengan Alkitab kita masing-masing. Sudah duduk manis semuanya. Kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, namun sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini berkat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan masih beri kami waktu dan kesempatan yang cukup indah untuk kami boleh belajar lewat kebenaran firman-Mu. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus, kami membaca bahkan menceritakan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mengundang Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan, agar dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar di pagi hari ini, firman-Mu senantiasa boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu di pagi hari ini kami sambut serta mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan isi kebenaran firman Tuhan
yang pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 29 sampai Kitab Kejadian pasal 30 ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-31 sampai Kitab Kejadian 30 sampai ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-31 sampai Kejadian pasal 30 sampai ayat yang ke-24. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, "Sungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang,
Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku?" Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Adik-adik, kita akan belajar ayat hafalan yang terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 18. "Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Sekali lagi, ayat hafalan di pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 18. "Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kejadian 22 ayat 18. Sekali lagi, ayat hafalan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 18. "Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini berbicara tentang siapa? Anak-anak Yakub. Kita mulai dari ayat yang ke-31. Di sini diceritakan bahwa Tuhan melihat bahwa Lea ini
kurang dicintai atau Lea ini kurang dikasihi oleh suaminya, yaitu Yakub. Sehingga Tuhan memberkati Lea dan memberikan Lea anak. Ada yang tahu berapa anak dari Lea dan Yakub? Ada 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kita akan sebut satu persatu anak mereka. Yang pertama ada Ruben, kedua ada Simon, ketiga ada Lewi, keempat ada Yehuda, kelima ada Isakar, keenam ada Sebulon, dan 1 anak perempuan yang diberi nama Dina. Itulah anak-anak dari Yakub dan Lea. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Tuhan memberkati Lea dan diberikan Lea keturunan bersama-sama dengan Yakub, 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang menderita. Jadi ketika Yakub tidak mencintai Lea, Tuhan tidak membiarkan Lea. Tuhan memberkati Lea dan memberikan Lea anak sehingga Yakub mencintai dan mengasihi dia. Karena Lea sudah memberikan Yakub keturunan, yaitu 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sementara Rahel ini mandul atau tidak bisa memiliki anak. Oleh sebab itu Rahel ini menjadi iri kepada Lea, karena Lea memiliki anak dari Yakub, 6 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, sementara Rahel ini belum memiliki anak. Dia menjadi iri kepada Lea. Padahal Lea juga iri kepada Rahel karena Rahel ini adalah istri yang dicintai oleh Yakub. Sebaliknya Rahel menjadi iri kepada Lea karena Lea ini memiliki anak dari Yakub. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa manusia sering tidak puas dengan apa yang dia miliki. Sama seperti Rahel dan Lea, mereka berdua ini saling iri. Padahal keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi iri hati atau mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena Rahel ini mandul dan tidak bisa memiliki anak, dan Rahel sangat menginginkan keturunan. Oleh sebab itu Rahel memberikan budaknya, yaitu Bilha, agar Bilha bisa melahirkan seorang anak dan diberikan kepada Rahel, agar Rahel juga mendapatkan keturunan dari Yakub. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rahel menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu benar, padahal apa yang dia lakukan sama sekali salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, di sini kita belajar bahwa dosa adalah sesuatu yang menular. Anak-anak Tuhan tidak boleh ikut-ikutan melakukan dosa. Jadi ketika kita melihat ada teman kita yang sudah salah, ada yang teman kita sudah melakukan hal yang berdosa, kita tidak boleh ikut-ikutan. Sebaliknya, kita harus menegur teman kita agar dia sadar akan kesalahannya dan tidak melakukan dosa, sebaliknya melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yakub memiliki anak-anak yang banyak. Anak-anak yang banyak yang nantinya akan menjadi suatu bangsa yang besar. 12 suku inilah yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhan berkuasa untuk membuat hal-hal yang besar bagi kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin bagi kita tidak mungkin, dibuat Tuhan menjadi mungkin. Hal-hal yang sangat-sangat mungkin kita ingini tapi tidak bisa kita dapatkan, Tuhan bisa berikan itu kepada kita. Asalkan kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran,
Anak-anak yang setia kepada Tuhan terlebih menjadi anak-anak yang tidak melakukan dosa dan taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, terpujilah Tuhan, amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan, kita menyanyi pujian Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, memberkati kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan menjaga anak-anak kecil-Mu Tuhan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dengan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Semua bukan karena kuat dan hebat orang tua kami, bukan kuat dan hebat diri kami sendiri, tetapi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami telah membaca, mendengarkan isi kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami dengar, bisa bermanfaat bagi kami Tuhan, serta bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang selalu memberkati kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, dari kolom 1 sampai kolom 29 diberkati selalu. Tuhan menjaga, melindungi, tumbuh kembang anak-anak-Mu Tuhan, selalu ada dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kedua orang tua, Papa, Mama. Engkau yang memberkati saudara bersaudara, oma dan opa. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kedua orang tua juga Tuhan memberkati. Berkati pekerjaan yang orang tua lakukan, juga Tuhan yang memberikan berkat kepada kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Apapun yang sudah kami berikan, kami yakin dan percaya Tuhan, ini tulus dari hati kami. Kami berikan kepada Tuhan sebagai syukur kami atas pemeliharaan Tuhan. Tidak banyak Tuhan, tapi ini tulus dari hati kami. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini, guna terpakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan yang memberkati. Serta Engkau memberkati Tuhan pelayanan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang ada, penatua sekolah minggu, komisi-komisi yang ada. Tuhan yang memberkati. Berikan kesehatan, kekuatan, terlebih Engkau yang memberikan kami sehati sepikir agar tidak ada perpecahan di antara kami. Pelayanan kami ini Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Diberkati selalu Tuhan, dilindungi serta dijauhkan dari setiap bahaya. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap pribadi lepas pribadi kami yang hadir di tempat ini, Tuhan yang memberkati.
Tuhan selalu menjaga, melindungi kemanapun kami pergi dan berada, dan kami selalu berada dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa untuk janda, duda, fakir, miskin, orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati, diberkati Tuhan, kesehatan, kekuatan, serta apapun yang mereka perlukan. Tuhan Yesus sendiri yang selalu mencukupkan, dijaga, dilindungi dari setiap bahaya Tuhan. Bahkan Engkau memberkati pemerintah, bangsa, dan negara kami, terlebih khusus di kota Manado. Engkau yang memberkati kami Tuhan, dijaga, lindungi kami dari mara bahaya, dan kami yakin dan percaya penyertaan tangan kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Inci undang semua berdiri. Tolong menyanyi sama-sama, kasih itu memaafkan. Nah, adik-adik tolong semua bernyanyi lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai kami semua anak-anak dan guru sekolah minggu Jemaat Nazaret Tuminting mulai kolom 1 sampai kolom 29, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai dengan segala baik. Turut berterima kasih pada Tuhan yang sudah menuntun ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini bisa terlaksanakan dengan segala baik. Tentunya itu semua atas tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi atas nama Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Nazaret Tuminting mengucapkan banyak terima kasih kepada enci-enci guru sekolah minggu yang sudah
mengambil bagian di ibadah kita di minggu pagi hari ini, baik enci-enci yang ada di kolom masing-masing dan juga anak sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai 29. Kami mengucapkan banyak terima kasih, bahkan juga kepada enci-enci yang ada di gedung gereja. Terima kasih banyak, terlebih kepada Enci Jessica Minggu yang telah membagikan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga dan juga dalam pelayanan. Kepada Enci Vicky, Enci Nona, Enci Anda, Enci Eni, Enci Penatua Vinekelikis, Kak Aif, Engku Ino, bahkan Kosor yang telah menyediakan tempat untuk kita beribadah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati orang semua. Semangat melayani Tuhan Yesus di tahun pelayanan 2021. Dan sekali lagi, guru sekolah minggu menghimbau kepada anak-anak semua di masa pandemi COVID-19 ini, orang semua masih beribadah di rumah masing-masing. Dan sekali lagi atas nama guru sekolah minggu Jemaat Nazaretum Minting mengucapkan selamat hari Valentine Days. Selamat hari kasih sayang. Mana kata itu? Kasih sayang. Tunjukkan dengan tangan, bentuk love itu tangan. Ya, kiranya orang semua saling baku-baku sayang di dalam Tuhan. Semangat melayani di tahun pelayanan 2021. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Damai di hati. Dadah.